Dunia semakin cepat berubah, kehidupan kita dipenuhi oleh gejolak emosi dan tantangan yang datang tanpa diduga. Di antara deru kegelisahan dan kesibukan sehari-hari, ada panggilan mendalam dalam batin untuk menemukan kedamaian yang sejati. Ajaran Buddha hadir sebagai lentera, menerangi jalan dengan filosofi dan praktik spiritual yang membawa kita kembali ke inti ketenangan batin. Melalui ajaran Buddha, kita diingatkan bahwa setiap detik bukanlah sekadar waktu yang berlalu, melainkan sebuah anugerah untuk belajar dan tumbuh. Filosofi kehidupan ini mengajak kita untuk menyadari bahwa pelatihan pikiran adalah kunci membuka gerbang kebijaksanaan yang mampu mengubah cara kita melihat dunia. Setiap hembusan napas menawarkan kesempatan untuk membebaskan diri dari belenggu kecemasan dan membuka hati untuk menerima setiap momen dengan keikhlasan. Praktik meditasi dan kesadaran penuh dalam ajaran Buddha mengajarkan kita untuk mengamati pikiran dan perasaan tanpa harus menghakimi. Dengan membiarkan setiap emosi datang dan pergi, kita belajar menerima kehidupan apa adanya, tanpa terperangkap dalam reaksi yang merusak. Pendekatan ini membuka jalan bagi respon yang penuh belas kasih dan pengertian, memungkinkan kita untuk tetap tenang meski menghadapi badai konflik dan ketidakpastian. Dalam video ini, Rakit Tua mengajak kita untuk menyelami kedalaman ajaran Buddha dan menggali prinsip-prinsip yang mengarahkan kita untuk merespon apapun dengan damai. Di balik setiap tantangan terdapat pelajaran berharga yang mendekatkan kita kepada diri sejati dan pencerahan batin. Dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih, kita dapat menyambut setiap pengalaman sebagai bagian dari perjalanan spiritual menuju kebijaksanaan yang hakiki. Semoga perjalanan ini menginspirasi dan menguatkan tekad kita untuk selalu memilih kedamaian dalam setiap langkah hidup. Dan tanpa berlama-lama, ayo langsung saja kita mulai. Prinsip-prinsip untuk merespon dengan damai. Pertama, kesadaran penuh. Kesadaran penuh merupakan inti dari ajaran Buddha yang membawa kita kembali kepada realitas sejati di setiap momen kehidupan. Praktik ini mengajak kita untuk berada sepenuhnya di sini dan saat ini, tanpa terbawa oleh masa lalu atau khawatir akan masa depan. Dalam setiap detik, terdapat keindahan dan kesempatan untuk menyelami kedalaman diri, menemukan ketenangan yang terletak di balik hiruk-pikuk pikiran yang biasanya mengaburkan persepsi kita. Dengan hadir secara sadar di setiap momen, kita belajar untuk menyaksikan pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh tanpa terjebak dalam belenggu penilaian atau kekhawatiran. Hal ini berarti menerima segala sesuatu apa adanya, tanpa menghakimi atau mencoba mengubah apa yang telah terjadi. Ketika kita meluangkan waktu untuk menyadari kondisi batin, kita membuka ruang untuk memahami realitas dengan lebih jernih dan mendalam. Salah satu pelajaran berharga dari praktik mindfulness adalah belajar menerima keadaan saat ini tanpa keinginan untuk mengubah atau melawan. Dengan menerima apa adanya, kita tidak lagi terperangkap dalam konflik batin yang berasal dari keinginan dan harapan yang berlebihan. Proses penerimaan ini membantu kita menemukan ketenangan, sehingga hati yang damai bisa tumbuh dan berkembang, meski di tengah tantangan hidup yang tidak selalu bersahabat. Melalui kesadaran penuh, kita juga belajar untuk mengenali emosi sebelum mereka berubah menjadi reaksi yang impulsif. Dengan memberikan perhatian pada setiap perasaan yang muncul, kita menjadi lebih bijaksana dalam menanggapi situasi. Proses pengenalan ini seolah-olah memberikan jeda bagi pikiran untuk merenung, sehingga kita tidak terjebak dalam pusaran emosi yang dapat merusak keharmonisan batin dan hubungan dengan sesama. Praktik mindfulness mengajarkan kita untuk mengamati pikiran sebagai fenomena yang datang dan pergi, layaknya awan yang melintas di langit. Pikiran tidak harus diidentikan dengan identitas diri, melainkan hanya sebagai bagian dari pengalaman yang bersifat sementara. Dengan memahami bahwa segala pikiran hanyalah arus yang terus mengalir, kita dapat melepaskan keterikatan yang membuat kita terjebak dalam pola pikir yang sempit dan penuh kekhawatiran. Dengan mengembangkan kesadaran penuh, kita membangun fondasi untuk merespon setiap situasi dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Daripada membiarkan diri hanyut dalam kekerasan emosional atau keputusasaan, kita belajar untuk mengambil jarak dan melihat keadaan dengan perspektif yang lebih luas.
Praktik ini bukan hanya memperkaya perjalanan spiritual, tetapi juga menyentuh hati, mengingatkan kita bahwa dalam setiap momen terdapat kesempatan untuk menemukan damai dan keindahan yang tersembunyi di dalam diri. Kedua, belas kasih dan empati. Buddha mengajarkan bahwa belas kasih bukan hanya sekadar perasaan hangat yang muncul sesaat, melainkan sebuah panggilan batin untuk membuka hati secara mendalam. Dalam setiap interaksi, Buddha mengajak kita untuk merasakan dan menyalurkan cinta tanpa syarat, menghubungkan kita dengan esensi kemanusiaan yang universal. Kesadaran akan penderitaan dan kebahagiaan bersama menjadi titik awal bagi perjalanan spiritual yang menguatkan ikatan antar sesama. Pada hakikatnya, belas kasih atau metta adalah komitmen untuk memahami dan mengulurkan tangan kepada siapapun yang sedang menderita. Dengan hati yang terbuka, kita diajak untuk menatap penderitaan bukan sebagai beban, melainkan sebagai panggilan untuk berempati dan membantu. Setiap tetes air mata dan setiap tawa, betapapun kecilnya, adalah cermin dari perjalanan hidup yang saling terhubung, yang mengundang kita untuk berbagi kebaikan dan pengertian. Melalui empati, kita belajar untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain, merasakan getaran hati yang mungkin tersembunyi di balik senyum atau tangisan. Rasa empati ini menuntun kita untuk tidak hanya memahami luka, tetapi juga memberikan dukungan yang tulus. Dengan meresapi penderitaan orang lain, kita membuka diri untuk merespons dengan kelembutan, menjadikan setiap momen sebagai kesempatan untuk menyembuhkan dan menguatkan hubungan. Menerima perbedaan dengan lapang dada adalah aspek penting dari belas kasih. Ajaran Buddha mengingatkan bahwa setiap makhluk memiliki perjalanan dan pengalaman unik yang membentuk siapa mereka sebenarnya. Ketika kita mampu menerima keberagaman itu tanpa prasangka, hati kita pun terbuka untuk saling memahami, mengikis batas-batas yang memisahkan, dan menyatu dalam harmoni yang tulus. Tidak kalah pentingnya adalah memberi ruang pada diri sendiri untuk tumbuh dan belajar. Dalam proses mengasah belas kasih, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak ada yang sempurna. Setiap kekurangan dan kelebihan adalah bagian dari perjalanan hidup yang patut dihargai. Dengan mencintai diri sendiri secara mendalam, kita memperoleh kekuatan untuk menyebarkan cinta kepada orang lain, seolah-olah setiap getaran hati kita adalah nyala lilin yang menerangi jalan bagi sesama. Ketika belas kasih dan empati tumbuh subur dalam diri, kita secara alami mampu merespons setiap konflik dan tantangan dengan kelembutan serta kebaikan. Melalui setiap interaksi, kita diajak untuk menanggapi dunia dengan ketenangan yang mendalam, menyadari bahwa setiap peristiwa adalah pelajaran untuk semakin mengasah kemanusiaan. Dengan demikian, ajaran Buddha menginspirasi kita untuk membangun lingkungan yang damai, di mana setiap hati merasakan kehangatan kasih sayang yang tak terbatas. Ketiga, meditasi dan ketenangan batin. Meditasi merupakan jantung dari praktik spiritual Buddha yang menawarkan jalan untuk menemukan ketenangan di tengah gejolak kehidupan. Dengan menundukkan sejenak pikiran dari kesibukan dunia, meditasi membuka ruang bagi kita untuk menyelami kedalaman batin. Disinilah kita menemukan kekuatan untuk menghadapi tantangan dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih, seolah-olah setiap tarikan napas menjadi jembatan menuju kedamaian sejati. Melalui meditasi, kita belajar untuk meredakan stres dan kecemasan yang seringkali menguasai pikiran. Saat kita duduk dalam keheningan, kita diberi kesempatan untuk melepaskan kekhawatiran yang menumpuk dan menghindari siklus reaksi emosional yang merusak. Proses ini bukan hanya tentang mengurangi ketegangan, tetapi juga tentang menemukan titik keseimbangan yang memungkinkan kita mengamati setiap emosi dengan kelembutan tanpa harus bereaksi secara impulsif. Meditasi juga berperan dalam meningkatkan konsentrasi dan kejernihan pikiran. Dengan melatih fokus pada satu titik, baik itu pernapasan atau mantra, kita belajar untuk mengarahkan pikiran kita ke arah yang lebih positif dan produktif. Kejernihan yang diperoleh dari latihan ini membantu kita membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam menghadapi situasi kompleks, sehingga setiap tindakan yang diambil bukan hanya berdasarkan insting,
melainkan pada pemikiran yang matang dan penuh pertimbangan. Selain itu, meditasi mengajak kita untuk mengembangkan kesadaran diri yang mendalam. Saat duduk dalam keheningan, kita diajak untuk menyelami akar dari setiap emosi dan reaksi yang muncul. Dengan mengenali sumber dari perasaan kita bisa lebih memahami pola-pola yang selama ini membelenggu, dan dengan begitu, kita memiliki kesempatan untuk mengubah respons kita terhadap situasi sulit. Proses ini membuka mata hati kita, menjadikan setiap pengalaman sebagai guru yang mengajarkan tentang kebijaksanaan dan belas kasih. Rutin meluangkan waktu untuk meditasi bukanlah sekadar rutinitas harian, melainkan sebuah investasi jangka panjang bagi ketenangan batin. Seperti menanam benih yang kelak tumbuh menjadi pohon rindang, setiap sesi meditasi memperkuat fondasi kita dalam menghadapi dinamika kehidupan. Dengan fondasi ini, kita dapat lebih mudah mengelola emosi, menemukan kedamaian di tengah badai, dan merespons setiap tantangan dengan sikap yang lebih bijaksana serta penuh pengertian. Pada akhirnya, meditasi adalah perjalanan transformasi yang mendalam, mengajarkan kita untuk hidup dengan hati yang terbuka dan pikiran yang tenang. Setiap momen yang kita habiskan dalam keheningan tidak hanya menenangkan batin, tetapi juga menyadarkan kita akan keindahan keberadaan diri. Dengan memupuk kebiasaan meditasi, kita mampu menghadirkan ketenangan dalam setiap aspek kehidupan, merespons situasi apapun dengan kelembutan, dan menebarkan energi positif kepada dunia. Semoga perjalanan meditasi ini menjadi cahaya yang menerangi setiap langkah kita menuju kehidupan yang lebih damai dan bermakna. Keempat, penerimaan dan pemahaman ketidakkekalan. Dalam ajaran Buddha, konsep ketidakkekalan atau anicca mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara dan selalu berubah. Kesadaran ini membuka mata hati kita bahwa tidak ada yang abadi, mulai dari momen bahagia hingga duka yang mendalam. Menyadari ketidakkekalan berarti mengerti bahwa kehidupan itu dinamis, dan setiap peristiwa, sekecil apapun, memiliki ruang untuk berubah seiring berjalannya waktu. Pemahaman akan ketidakkekalan membawa kita pada kemampuan untuk melepaskan keterikatan terhadap hasil atau keadaan tertentu. Saat kita menyadari bahwa apa yang kita anggap pasti hanyalah ilusi sementara, kita pun belajar untuk tidak terjebak dalam keinginan yang tak berujung. Melepaskan keterikatan ini tidak berarti mengabaikan harapan, melainkan mengajarkan kita untuk menerima kenyataan dengan lapang dada tanpa rasa takut kehilangan atau keputusasaan saat segalanya berubah. Dengan menerima bahwa segala sesuatu berada dalam aliran perubahan, kita belajar untuk menghadapi suka dan duka dengan hati yang tenang. Ketika kita tidak terlalu melekat pada momen-momen tertentu, setiap perubahan, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan, dapat disambut sebagai bagian alami dari perjalanan hidup. Penerimaan ini memungkinkan kita untuk tidak mudah terguncang oleh arus emosi, melainkan menanggapi setiap situasi dengan kebijaksanaan dan keberanian yang mendalam. Pemahaman terhadap ketidakkekalan juga mengajarkan kita untuk menumbuhkan rasa syukur atas setiap detik yang ada. Setiap momen, walaupun singkat, menyimpan kesempatan baru untuk belajar, tumbuh, dan memperbaiki diri. Dengan menyadari bahwa waktu itu berharga dan terus berlalu, kita diajak untuk hidup sepenuhnya di saat ini, menghargai keindahan kecil yang mungkin sering terlewatkan di tengah kesibukan dan kekhawatiran. Di balik penerimaan terhadap ketidakkekalan terdapat kekuatan untuk melepaskan ekspektasi yang berlebihan dan keinginan yang mengikat. Saat kita membebaskan diri dari beban harapan yang kaku, hati menjadi lebih ringan dan pikiran menjadi lebih jernih. Kebebasan ini memberi ruang untuk mengalami kedamaian yang mendalam, karena kita tidak lagi bergantung pada kondisi eksternal untuk merasakan kebahagiaan sejati. Akhirnya, perjalanan memahami dan menerima ketidakkekalan adalah sebuah proses transformasi yang mendalam. Melalui penerimaan ini, kita belajar untuk menyesuaikan diri dengan aliran kehidupan yang selalu berubah, dan menemukan kekuatan untuk tetap damai di tengah badai. Semakin kita membuka diri untuk menerima perubahan, semakin besar pula kemampuan kita untuk hidup dengan penuh kesadaran, syukur, dan cinta, sehingga setiap momen menjadi guru yang mengajarkan tentang keindahan hidup yang sesungguhnya.
Kelima, non-penilaian dan ketenangan emosional. Dalam ajaran Buddha, konsep non-penilaian mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu tanpa beban prasangka. Saat kita mulai membuka mata hati dan pikiran untuk mengamati pengalaman hidup secara murni, kita menyadari bahwa segala penilaian, apakah itu positif atau negatif, seringkali hanya menambah lapisan konflik batin yang tidak perlu. Proses ini mengajak kita untuk menyaksikan pikiran dan emosi sebagaimana adanya, tanpa terperangkap dalam narasi yang menghakimi. Praktik non-penilaian berarti membiarkan pikiran dan perasaan kita mengalir tanpa harus diberi label baik atau buruk. Dengan cara ini, kita belajar untuk menerima setiap momen dengan kejujuran yang mendalam, tanpa mengubah atau mengutamakan satu pengalaman di atas yang lain. Pendekatan yang objektif ini membantu kita melihat keadaan dengan lebih jernih, seolah-olah kita mengamati awan yang melintas di langit tanpa mengklaimnya sebagai milik kita. Dengan mengurangi kecenderungan untuk menghakimi, kita juga meminimalisir reaktivitas emosional yang seringkali memperbesar penderitaan. Penilaian yang tajam bisa menciptakan jurang pemisah antara diri kita dan orang lain, yang pada gilirannya memperdalam rasa kesepian dan keterasingan. Ketika kita memilih untuk tidak menghakimi, kita membuka pintu untuk ketenangan batin, sehingga setiap respons yang muncul merupakan refleksi dari kedewasaan emosional, bukan reaksi instan yang penuh konflik. Di balik keheningan non-penilaian, terdapat ruang yang luas untuk pemahaman dan empati. Tanpa beban penilaian yang mengaburkan, kita dapat melihat perasaan dan pengalaman orang lain dengan hati yang lebih terbuka. Sikap ini mendorong kita untuk meresapi setiap perbedaan dan kerentanan manusia, sehingga memperkuat ikatan kemanusiaan yang mendalam dan membuat kita lebih mampu mendengarkan serta memahami cerita hidup setiap individu. Ketenangan emosional yang lahir dari non-penilaian memungkinkan kita untuk merespon situasi dengan kelembutan dan kearifan. Saat kita tidak lagi membiarkan pikiran kita terjebak dalam siklus kritik diri atau penilaian terhadap orang lain, kita menemukan kedamaian yang mengalir dalam setiap tindakan. Ketenangan ini bukan hanya membantu kita menghadapi tantangan dengan kepala dingin, tetapi juga menginspirasi kita untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dengan lingkungan sekitar. Pada akhirnya, praktik non-penilaian dan ketenangan emosional adalah perjalanan yang mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Dengan belajar untuk mengamati tanpa menghakimi, kita membuka diri pada keindahan murni dari setiap pengalaman. Seiring waktu, setiap langkah yang diambil dengan sikap lembut dan penuh pengertian menjadi bukti nyata dari transformasi batin yang mendalam. Semoga dengan mengintegrasikan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan dunia yang lebih damai, di mana setiap hati diberi ruang untuk tumbuh dalam kasih dan kebijaksanaan. Hubungan ajaran Buddha dengan respon damai. Ajaran Buddha bukan hanya sekadar filosofi abstrak, melainkan sebuah panduan hidup yang menuntun kita untuk melihat dunia dengan mata yang lebih bijaksana dan hati yang lebih terbuka. Dalam setiap ajarannya, terdapat pelajaran mendalam yang menginspirasi kita untuk merespon segala sesuatu dengan kedamaian. Pandangan ini mengajak kita untuk menyadari bahwa setiap tindakan dan pikiran memiliki kekuatan untuk membentuk kehidupan, baik secara individu maupun kolektif. Landasan etis dan spiritual yang terkandung dalam ajaran Buddha, terutama melalui 8 jalan mulia, mengajarkan kita bagaimana cara bertindak, berbicara, dan berpikir dengan benar. Jalan mulia tersebut bukan hanya memberikan pedoman moral, melainkan juga membuka jalan bagi kita untuk meresapi makna kehidupan secara utuh. Dengan mempraktikkan nilai-nilai tersebut, kita belajar untuk mengekspresikan diri secara autentik, menjaga integritas, dan menghindari perilaku yang dapat menimbulkan konflik, sehingga tercipta dasar yang kuat untuk hidup dengan damai. Praktik sehari-hari seperti meditasi, kesadaran penuh, dan penerimaan terhadap ketidakkekalan merupakan manifestasi nyata dari ajaran Buddha dalam kehidupan kita. Melalui meditasi, kita dapat mengasah ketenangan batin dan mengurangi stres yang seringkali memicu reaksi emosional negatif. Kesadaran penuh memungkinkan kita untuk hadir secara sepenuhnya di setiap momen,
mengamati pikiran dan perasaan tanpa terjebak dalam penilaian, sementara penerimaan atas sifat sementara segala sesuatu membantu kita untuk tidak terikat pada hasil atau keadaan yang berubah-ubah. Dengan demikian, kita dapat melihat masalah dan konflik dengan perspektif yang lebih jernih dan lembut. Pendekatan holistik dalam ajaran Buddha mengajarkan kita untuk melihat kehidupan sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Setiap tindakan yang kita lakukan, sekecil apapun, memiliki dampak tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi lingkungan di sekitar kita. Kesadaran akan keterhubungan ini mendorong kita untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang, karena kita memahami bahwa kebaikan yang kita sebarkan akan kembali memperkaya kehidupan secara menyeluruh. Hal ini menumbuhkan rasa empati yang mendalam, sehingga kita lebih mudah untuk merespon tantangan dengan sikap yang harmonis dan penuh pengertian. Dengan mengintegrasikan landasan etis, praktik sehari-hari, dan pendekatan holistik tersebut, ajaran Buddha memberikan kita kerangka kerja untuk mengurangi penderitaan pribadi sekaligus berkontribusi pada terciptanya dunia yang lebih damai dan penuh kasih. Setiap langkah kecil yang kita ambil menuju kebijaksanaan dan kedamaian batin adalah bagian dari perjalanan transformasi yang menghubungkan hati, pikiran, dan lingkungan. Semoga dengan memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip ini, kita dapat mewujudkan harmoni dalam diri sendiri dan menyebarkannya ke seluruh alam, menciptakan resonansi damai yang menyentuh dan menginspirasi setiap batin. Merespon setiap momen dengan kedamaian bukanlah hasil yang diperoleh dalam semalam, melainkan perjalanan panjang yang menuntut disiplin, kesabaran, dan tekad untuk terus belajar. Setiap langkah kecil menuju kesadaran penuh, belas kasih, dan penerimaan merupakan benih yang ditanam untuk menuai kedamaian batin. Dalam setiap tantangan, kita diajak untuk menemukan kekuatan dalam diri, menyadari bahwa setiap pengalaman adalah guru yang mengajarkan kita tentang nilai sejati kehidupan. Dengan melatih pikiran melalui meditasi, kita belajar untuk mengamati arus kehidupan tanpa terjebak dalam badai emosi. Memahami hakikat ketidakkekalan membantu kita untuk melepaskan keterikatan yang menghalangi kebebasan hati, sementara sikap non-penilaian membuka ruang bagi kita untuk menyambut setiap momen dengan keikhlasan dan kebijaksanaan. Praktik-praktik ini, meskipun sederhana, membentuk fondasi yang kokoh untuk menghadapi segala cobaan dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih, sehingga setiap detik menjadi sumber kekuatan dan pencerahan. Semoga pelajaran berharga ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk senantiasa menapaki jalan menuju kedamaian dengan penuh cinta dan kesadaran. Mari jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk tumbuh dalam kasih sayang dan kebijaksanaan, mengukir jejak kebaikan di setiap langkah yang kita ambil. Di tengah arus kehidupan yang terus berubah, biarkan hati kita tetap teguh dan penuh harapan, menyebarkan sinar damai yang mampu menyentuh dan menginspirasi setiap batin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada orang atau teman yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.